Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgi Aditya. Saya dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 6 Depok. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil praktikum saya yang bernama proses pompa ion natrium plus dan kalium plus. Bahan-bahan yang dipakai untuk membuat proses pompa ion natrium plus dan kalium plus adalah kardus, lilin berwarna, ada 3 warna, yaitu berwarna biru, kuning, dan berwarna merah. Estimasi alat yang digunakan untuk proses pembuatan pompa ion natrium plus dan kalium plus adalah gunting, penggaris, lem, terus kiranya segitu saja. Dan estimasi pembuatan proses pompa ion natrium plus yaitu saya sekitar 2-3 jam jika saya tidak buru-buru dan saya teliti dalam mengerjakannya. Jika saya mengerjakannya tidak teliti, mungkin bisa agak lama karena membuatnya agak ribet juga ya. Estimasi biaya yang digunakan untuk membuat proses pompa ion natrium plus dan kalium plus sekitar 12.000 sampai 15.000 untuk harga lilin. Ada 3 warna, soalnya satunya 6.000-an, berwarna biru, kuning 6.000. Lalu kardus ini saya tidak membelinya karena sudah tersedia di rumah, jadi saya tinggal menggunting-guntingnya saja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian proses pompa ion natrium plus dan kalium plus. Pompa ion natrium plus dan kalium plus ini termasuk ke dalam jenis transfer aktif. Nah, transfer aktif ini adalah transfer yang memerlukan energi. Energi yang digunakan di dalam sel adalah energi ATP, yaitu energi kimia tinggi yang berasal dari hasil respirasi sel pada prosesnya. Terjadi pemompaan melewati membran yang melawan gradien konsentrasi. Transfer aktif berfungsi dalam memelihara keseimbangan sel. Contohnya yaitu pada proses penyerapan glukosa di dalam usus manusia. Transfer aktif atau proses pompa ion natrium kalium kontransfer dan endositosis eksositosis. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi transfer atau fungsi pompa ion natrium plus dan kalium plus. Berikut adalah transfer aktif antara lain sebagai berikut. Pertama, sebagai pemelihara keseimbangan di dalam sel. Selanjutnya, berfungsi sebagai proses pemasukan kalium ke dalam sel yang berfungsi memenuhi kebutuhan kalium dalam proses metabolisme di dalam sel dengan cara mengeluarkan natrium terlebih dahulu. Nah, selanjutnya berfungsi untuk memasukkan benda padat sebagai makanan bagi sel, misal pada amoeba, atau menghancurkan benda yang dianggap membahayakan, misalnya pada sel darah putih yang memakan bakteri berfungsi. Memasukkan benda berukuran kecil atau benda terlarut ke dalam sel ekstraksi. Selanjutnya berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh manusia, misalnya karbon dioksida. Berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang masih dapat digunakan di tubuh, misalnya enzim dan hormon. Nah, sekarang kita masuk ke proses pompa ion natrium plus dan kalium plus. Nah, pertama prosesnya yaitu arah perpindahan dari transfer aktif adalah hipotonis dan hipertonis. Nah, yang kedua adalah transfer aktif memiliki membran semipermeabel. Nah, selanjutnya yang ketiga, materi yang dipindahkan oleh transfer aktif adalah glukosa dan juga asam amino. Nah, yang keempat adalah transfer akan terjadi berulang-ulang pada lingkungan dengan kondisi akhir yang disebut dengan hipotonis. Nah, selanjutnya ada yang kelima, transfer aktif mempunyai sifat yang struktural dan spesifik. Di antara senyawa yang memiliki
struktur sama untuk saling berkompetisi. Nah, yang keenam ada proses dari transfer aktif ini berjalan satu arah. Nah, selanjutnya proses mekanisme pompa ion natrium plus dan kalium plus. Nah, ini ada yang satu, ikatan natrium plus di sitoplasma dengan protein merangsang fosforilisasi oleh ATP. Nah, yang kedua ada ini, fosforilisasi menyebabkan protein berubah bentuk. Nah, yang ketiga ada di sebelah sini, dengan mengubah bentuk natrium plus dilepas keluar sel diikat dan kalium dari luar sel diikat. Nah, yang keempat ada di bagian bawah sini ya, ikatan kalium merangsang dilepasnya kelompok fosfat. Nah, lalu yang kelima ada hilangnya fosfat mengembalikan bentuk semula protein. Kalium plus dilepas dalam sel. Nah, yang keenam ada siklus berulang. Nah, ini yang terakhir ya, siklus berulang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.